adik-adik yang di rumah, wah senang sekali nih karena Kak Berry dapat menjumpai adik-adik lagi pada minggu siang yang ceria ini dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Ya wah senang banget deh bisa ketemu lagi kompak-kompak lagi ya. Sekarang kita duduk dulu yuk, kenalan. Come on. Wah, halo Kakak Mahindra. Halo Kak Berry. Wah Kak Berry senang banget nih Iya. Kak Mahindra. Gimana hari Kak ini. Berry? Soalnya temen-temennya cantik-cantik semuanya. Wah iya nih. Ya kan? Kak Semangat Mahindra ini semua. kalah, soalnya di sini semuanya cewek tuh, lihat tuh, Kayaknya ada yang cowok cantik-cantik, nih. ya kan? Kayaknya ada yang cowok ya. Iya Kak Mahindra sama pendongeng hari Iya. ini. Nah pasti adik-adik yang di rumah nih ya Iya. Kak Mahindra ya udah pada Betul. penasaran nih sama Kakak Rizal. Iya, Karena kan karena Kakak Rizal udah lama ya Kak tidak- Mahindra ya nggak tidak mengisi kelihatan dongeng manis. di Strawberry. Halo Oh. Kakak Rizal. Halo Kak Berry. Apa kabarnya Kakak Rizal? Oh, selalu baik Kak Berry. Ternyata Kakak Riza selama ini tuh sempat nggak ngisi Strawberry ya, Ya. karena isi acara anak di TV Nasional. TV Nasional. Waduh itu salah satu prestasi lah. Yuk Adik-adik kita tepuk tangan dulu. dong. Wah luar biasa ya. Pastinya adik-adik yang di sini juga semoga yang punya cita-citanya kayak Kak Rizal bisa mendongeng bisa kayak Kak Rizal ya prestasinya Amin, ya. mudah-mudahan. Iya. Nah kali ini kita kenalan dulu aja nih sama yang Yuk, cantik-cantik. ayo, ayo. Mulai dari mana ya? Dari sebelah situ deh Sebelah Kak sini Mahindra. dulu. Nah, Siapa namanya? Ya? Lia. Lia. Ini sebelahnya? Aulia. Aulia. Saat ini Sebelahnya ini adik kecil. Siva. Adik Adik Siva. Ini Wah, ini siapa? Monica. 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 Monica, ada Agnes Monica. Laura. 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 Aduh, cantik-cantik ya. Ini dengan siapa ini? Udah pada Udah tahu pada semuanya kalau ini Kak Berry. Nah, oh iya Kak Berry lupa nih Kak Mahindra Ya. sekarang ini kita berada di Gedung Perpustakaan Umum Kota Oh iya, betul Malang. sekali. Ya. Iya. Nah, Kakak Rizal hari ini mau cerita apa Kakak Rizal? Pokoknya saya karena sudah lama nggak mengisi acara Strawberry, Kakak Rizal akan menampilkan sebuah cerita yang beda, yang paling bagus. Yang beda yang paling bagus. Waduh, ya. adik-adik yang di rumah pasti udah pada Ayo, penasaran, penasaran semua ya Kak adik-adik ya? Mahindra Iya. yang di rumah. Wah, yang paling bagus loh. Ceritanya tentang apa sih? Judulnya apa? Ceritanya itu biasanya kan Kakak Rizal fabel. Kali ini Kakak Rizal akan menceritakan cerita rakyat dari Kalimantan Selatan. Wow, cerita rakyat ya. dari Kalimantan Selatan. Jauh ya Jauh Kalimantan sekali. ya. Iya. Iya deh, kalau gitu sekarang Kakak Rizal udah siap belum? Udah Oh, siap? Oke. siap. Siap ya, harus Dari siap. di studio Menarik juga ya. siap ya? Adik-adik yang di rumah juga ya. sudah siap ya? Nah Yuk. sekarang duduknya menghadap ke sini dulu, Yuk. memperhatikan Kakak Rizal. Kalau gitu Kak Mahindra kembali ke tempatnya dulu ya. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Dan selamat pagi juga adik-adik yang ada di studio. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah kalian semua baik-baik saja. Kali ini Kakak Rizal akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Kalimantan Selatan yang berjudul Janji Seorang Raja Bijaksana. Dahulu kala di sebuah negara hiduplah seorang janda miskin dan seorang anaknya yang masih kecil. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka tinggal di sebuah gubuk tua yang tidak jauh dari istana. Negeri itu dipimpin oleh raja yang arif, baik hati, dan bijaksana. Ia pun sangat dekat dengan rakyatnya. Dari yang tua sampai yang kecil. Karenanya rakyatnya pun sangat dekat dengan dirinya. Setiap sore, sebanyak anak kecil yang bermain di halaman istana. Begitu juga halnya dengan anak janda tersebut. Karena dia adalah anak yang miskin, maka mainannya hanya seekor nyamuk yang diikat dengan tali. Kemanapun ia pergi, nyamuk itu selalu ia bawa. Suatu sore, ketika ia sedang bermain dengan teman-temannya di halaman istana, tak terasa hari sudah gelap. Lalu anak itu pun pulang dengan tergesa-gesa.
Tapi sebelum ia kembali ke gubuknya, ia sempat bertemu dengan Baginda. Oh Baginda, karena hari sudah gelap, hamba harus segera pulang ke rumah. Tapi jika hamba telat pulang ke rumah, ibu hamba akan marah. Maka dari itu, bolehlah hamba menitipkan nyamuk kesayangan hamba ini kepada Baginda? Karena besok hamba akan bermain lagi di istana. Oh, boleh. Ikatkan saja nyamukmu itu di tiang depan istana. Terima kasih Baginda. Lalu anak itu pun mengikatkan nyamuk itu di tiang depan istana. Kemudian ia pun langsung bergegas pulang ke rumah. Keesokan harinya, ia kembali ke halaman istana untuk bermain dengan teman-temannya serta mengambil nyamuk kesayangannya. Tapi alangkah terkejutnya anak itu ketika melihat nyamuk kesayangannya hilang. Ia pun bingung mencari kemana nyamuk kesayangannya itu. Lalu ketika ia menoleh ke samping tiang depan istana, tempat ia mengikatkan nyamuk kesayangannya itu, ia melihat ada seekor ayam jantan berdiri di samping tiang depan istana. Anak itu pun mengira kalau ayam jantan itu yang telah memakan nyamuk kesayangannya. Lalu anak itu pun melapor kepada Baginda. Oh Baginda, ketika hamba ingin mengambil nyamuk hamba hilang. Dan ketika hamba menoleh ke samping tempat istana, tempat di mana hamba mengikatkan nyamuk kesayangan hamba melihat ada seekor ayam jantan yang berdiri di samping tiang depan istana. Dan hamba mengira ayam jantan itu adalah yang telah memakan nyamuk kesayangan hamba. Terus bagaimana Baginda nyamuk kesayangan hamba? Karena ilmu itu adalah mainan satu-satunya hamba. Ya sudah, kalau begitu ambillah ayam jantan itu sebagai ganti nyamukmu. Terima kasih Baginda. Kemudian anak itu pun membawa ayam jantan itu kemanapun ia pergi, dengan mengikatkan tali di leher ayam jantan itu. Namun ketika ia sedang asik-asiknya bermain, ayam jantan itu lepas dari pegangannya. Anak itu pun langsung mencari kemana ayam jantan itu pergi. Melihat ayam jantannya mati, anak itu pun sangat sedih. Lalu ia pun berlari melapor kepada Baginda sambil menangis. Baginda, ketika hamba sedang bermain, ayam jantan hamba lepas dari pegangan hamba. Lalu hamba pun mencari ayam jantan itu pergi. Ternyata ayam jantan itu pergi ke tempat ibu-ibu yang sedang menumbuk padi. Karena lapar, ayam jantan itu pun langsung memakan butir-butiran padi yang ditumbuk oleh ibu-ibu itu. Karena kesal, seorang ibu pun memukul ayam jantan hamba dengan lesung. Akhirnya ayam jantan hamba pun mati. Terus bagaimana Baginda? Hamba kan tidak bisa bermain lagi. Sudah, jangan menangis. Kalau begitu, ambillah lesung itu sebagai ganti ayam jantanmu. Terima kasih Baginda. Lalu
anak itu pun ingin membawa lesung itu ke rumahnya dan berniat untuk memberikannya kepada ibunya. Tapi karena hari sudah sore, anak itu pun ingin berniat menitipkan lesung itu kepada Baginda. Baginda, hari sudah sore dan hamba harus bergegas pulang. Karena itu, bolehlah hamba menitipkan lesung hamba ini kepada Baginda? Karena hamba besok akan membawanya ke rumah. Oh, boleh. Kamu sandarkan saja lesung itu di bawah pohon. Terima kasih, Baginda. Lalu, anak itu pun menuruti perintah Baginda, menyandarkan lesung itu di bawah pohon. Nah, adik-adik, penasaran kan apa yang terjadi pada lesung itu? Penasaran? Kalau penasaran, makanya jangan kemana-mana. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga penasaran kan? Karena jangan kemana-mana, karena sebentar lagi Kakak Rizal akan melanjutkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Talita Sifa. Saya akan berpuisi berjudul Ibu. Ibu, buah karya didikku. Ibu, apapun yang terjadi, engkau tetap nomor satu. Meski sejuta ayah tercipta, tanpamu tak mungkin ada aku. Sebesar-besarnya negara, engkaulah yang jadi tiangnya. Dan terbentang jalan ke surga, berada di bawah telapak kakimu jua. Ibu, kelak aku akan berbakti, membalas jasa-jasamu, menjunjung tinggi aku namamu. Semoga Allah meridhoiku. Ibu, prestasimu bukan karena melahirkanku, tapi karena mendidikku. Ibu hanyalah itu pinta anakmu. Sini sayang, duduk. Aduh, si cantik ini pinter banget ya. Ih, Siapa yang latihannya ngajari, berapa Dek? hari sih? 2 hari, soalnya aku di sekolah banyak PR. Aduh, 2 hari soalnya di sekolah banyak PR ya. Ih, tapi pasti adik Siva nilainya bagus ya. Tahu. Gak tahu. Iya, Iya. kalau gitu sekarang kita istirahat dulu Iya, ya Kak Kakak Ferry, Maindra iya. ya. Nah, adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana ya. Saat lagi kita akan segera kembali, jadi tetap saksikan apa adik-adik? Strawberry. Halo adik-adik, kembali lagi tetap dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah, adik-adik yang di rumah gimana nih? Udah pada penasaran belum dengerin lanjutan cerita dari Kakak Rizal? Adik-adik yang di sini penasaran nggak? Penasaran? Oh, penasaran. Nah, kalau gitu, tapi sebelum Kak Riza melanjutkan ceritanya, ini ada yang mau nyanyi dulu.
terbang jauh mengelilingi angkasa. Kamu aja air bundaku, terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Makasih. Luar biasa suaranya ya. Nah, pasti adik-adik yang di rumah udah pada penasaran kan nih sama lanjutan cerita dari Kakak Rizal. Ya udah kalau gitu Kak Rizal siap ngelanjutin ceritanya? Siap Kak Beri. Siap ya. Hah, adik-adik, sekarang Kak Rizal akan melanjutkan ceritanya kembali. Tak penasaran kan semuanya? Iya. Nah, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak lupa sampai mana ya tadi ceritanya? Di apa tadi namanya? Apa? Nyimpen lesung. Tuh, Oh. bener Kak Beri. Ya, menyandarkan lesung di bawah pohon. Keesokan harinya, anak itu pun kembali bermain di halaman istana bersama teman-temannya. Ketika ia hendak pulang, ia teringat dengan lesungnya. Lalu ia pun ingin mengambil lesung itu. Tapi betapa terkejutnya anak itu melihat lesung itu tidak seperti lesung yang ditaruhnya kemarin. Nah, ternyata lesung itu patah karena tertimpa buah nangka. Jadi tempat ia menyandarkan lesung itu pohon apa? Nangka. Ah, iya, pinter sekali. Nah, melihat lesungnya patah, anak itu pun langsung berlari melapor kepada Baginda. Baginda, tadi sewaktu hamba ingin pulang, hamba ingat kepada lesung hamba dan hamba ingin mengambil lesung hamba. Tetapi lesung hamba patah karena tertimpa buah nangka. Terus bagaimana Baginda? Padahal lesung itu akan hamba berikan kepada ibu hamba. Ya sudah, kalau begitu ambillah buah nangka itu sebagai ganti lesungmu. Terima kasih Baginda. Lalu anak itu pun ingin membawa buah nangka itu ke rumahnya. Tapi karena buah nangka itu sangat besar dan berat sekali, jadi anak itu pun tidak kuat mengangkat buah nangka itu. Lalu ia pun melapor kepada Baginda. Baginda, hamba tidak kuat mengangkat buah nangka itu karena buah nangka itu sangat besar dan berat sekali. Jadi hamba ingin menitipkannya di istana. Bolehkan Baginda? Karena besok hamba akan membawanya bersama teman hamba. Oh, tentu boleh. Kamu taruh saja buah nangka itu di pinggir pintu dapur istana. Terima kasih Baginda. Lalu anak itu pun menuruti perintah Baginda. Anak itu mengangkat buah nangka itu dan menaruhnya di pinggir istana dengan hati-hati. Bau buah nangka itu sangat menggoda. Ketika anak itu pergi, putri raja yang sebaya dengannya mencium bau buah nangka itu sambil berkata, baunya enak sekali. Tapi bau apa ya ini? Ah, ini pasti bau buah nangka. Bibi pasti menyimpannya untukku di dapur. Aku cari saja ah. Lalu anak itu, putri raja pun mencari buah nangka itu di dapur. Lalu ia pun menemukan buah nangka itu di dekat pintu dapur istana. Lalu putri raja pun menyuruh para pembantu istana untuk membuka
buah nangka itu. Lalu putri raja pun memakan buah nangka itu dengan lahapnya. Esokan harinya, anak itu ingin mengambil buah nangkanya kembali. Namun betapa terkejutnya anak itu ketika melihat buah nangkanya hilang. Lalu ia pun melihat ke arah tempat istana, tempat sampah di istana. Ia melihat ada biji dan kulit buah nangka. Ia mengira pasti ada seseorang dalam kerajaan yang memakan buah nangka ia. Lalu ia pun melapor kepada Baginda. Baginda, sewaktu hamba ingin mengambil buah nangka hamba hilang. Dan ketika hamba melihat ke arah tempat sampah istana, hamba melihat ada biji dan kulit nangka. Dan hamba kira ada seseorang dalam kerajaan yang telah memakan buah nangka hamba. Lalu Baginda Raja dengan senyum berkata dengan bijak kepada anak itu, "Nak, ketika nyamukmu hilang karena dimakan oleh ayam jantan, aku menyerahkan ayam jantan itu kepadamu. Ketika ayam jantanmu mati terkena pukulan lesung, aku menyerahkan lesung itu kepadamu. Dan ketika lesungmu itu patah karena tertimpa buah nangka, aku menyerahkan buah nangka itu kepadamu. Sekarang buah nangka itu telah habis dimakan putriku. Ya mau tidak mau, aku harus menyerahkan putriku kepadamu." Saat itu anak itu tidak tahu apa maksud pembicaraan Baginda karena ia masih kecil. Tapi saat ia dewasa, ia akan menjadi pemuda yang tampan dan putri raja akan menjadi gadis yang cantik. Raja pun menikahkan keduanya. Ibu dari pemuda itu diboyong ke istana. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Nah, jadi kalian ingin gak jadi raja? Ingin. Nah, jika kalian ingin menjadi raja, kalian harus arif, baik hati, dan bijaksana, serta dekat kepada rakyatnya. Bisa melindungi rakyatnya dari yang kecil, remaja, dewasa, ataupun yang tua. Sehingga kalian akan disayang oleh rakyatnya. Nah, bagaimana jadi? Ceritanya bagus apa enggak? Bagus. Lain kali Kakak Rizal akan menceritakan cerita lagi yang lebih bagus lagi ya. Oke deh. Terima kasih. Tepuk tangan. Ayah, sedalam laut, seluas langit, cinta selalu tak bisa diukar. Begitulah ayah mengurai waktu, meneteskan keringat dan rindunya untukku. Ayah pergi sangat pagi, kadang sampai pagi lagi. Tapi saat pulang, ia tak lupa menjinjing pelangi. Lalu dengan sabar menguraikan warnanya satu persatu padaku dengan mata berbinar. Waktu memang tak akrab denganku dan ayah, tapi di dalam buku gambarku tak pernah ada duka atau badai, hanya sederet sketsa tentang aku, ayah, dan tawa yang selalu bersama. Hari ini saya Aulia akan menyanyi Burung Kutilan. Langsung aku mulai ya. Di pucuk
pohon cemara. Burung kutilan berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu menganglu-anglu sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Ya adik-adik, wah waktunya udah habis nih, tapi jangan sedih karena minggu depan kita ketemu lagi adik-adik ya. Akhirnya Kak Berry sama kakak kru Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap saksikan apa adik-adik? Strawberry! Nyanyi! Strawberry, 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 strawberry. Mari bermain bersama, mari bernyanyi bersama, dalam acara kita semua. Gembira bersama strawberry, bersuka bersama strawberry, hilangkan duka dengan strawberry, hilangkan